Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Sri Hengki Surya Pratama, NIM 23531768. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas PGRI Semarang. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 7 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Untuk itu, Bapak dan Ibu penguji UKIN dimohon saran dan kritik agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biasanya kelas ini pengajian ya. Saya masih ingat, setiap saya masuk sini mesti belajar. Kalau nggak salah seperti ini, baik saya ulangi. Tambah semangat. Selamat pagi. Oke, terima kasih, semangat ya. Suaranya keras semua ini. Sudah, silakan yang belum. Sudah semua. Sarapan dari rumah? Iya. Berarti kalau dari rumah punya masak. Lauknya apa? Yang sini? Saya masih ingat kalau ini favoritnya kan ada sego pecel ya. Terima kasih, baik. Pada kesempatan pagi ini, ya, Pak Edi masuk kelas ini akan memberikan bimbingan klasikal untuk kalian. Kalian sudah siap? Semangat? Kalau begitu saya langsung memberikan temanya adalah tentang disiplin. Tahu disiplin? Apa itu disiplin? Oke, nah sebelum itu ya masuk yang lebih jauh berikutnya, kita nanti lancar, kita berdoa di salah satu kelasnya biasa. Siap, Pak. Sudah mulai. Selesai. Terima kasih. Cek dulu biasa hadiah ya. Adi Prasetyo, Aditya Nugroho, Aditya Putra Pratama, Alif Christian, Alvino, Arjun, Bima, Devi Kusuma, Oke. Dino, Elsa, Firdan Rizky, Haiba, sekarang lagi ya. Pemain sepak bola. Iqbal, Melinda, Muhammad Farsya, Nadia, Okta Putri Finata, Raditya, Rajasa, Rafa, Rahma, Rendra, Rika, Sandy, Septi Ayu, Titik Dian, Ria, Wahyu, nama Muhammad Yusuf. Terus sudah masuk semua.
Semua jadi ya ini ya. Nah, kita mulai. Tadi kita sampai materinya adalah disiplin. Saya tanya sekarang, apa itu disiplin? Kalian. Tunjuk jari. Mas Wahyu apa tadi? Hidup teratur. Hidup teratur dari Mas Wahyu. Ada yang lain? Rajin. Rajin dari Mas siapa? Rendra. Teratur, rajin dari sini sekarang. Apa ya, Pak? Ketertiban, Pak. Ketertiban. Yang sempat striker gimana nih? Mas Ayu lagi. Apa? Kerapian baik. Dari semua hal yang itu sudah masuk dalam tema kita itu. Baik. Kita lanjut. Tataran itu ya. Disiplin. Nanti kalian tahu dari sejak kalian sudah sekolah masuk tingkat SD sampai nanti kalian berkuliah atau hidup di masyarakat, disiplin akan selalu ada. Salah satu contohnya di sini apa tadi? Salah satu tadi apa tadi? Teratur bisa disiplin, iya kan? Seperti itu. Teratur apa saja bagaimana? Bisa membagi waktu, bisa membagi waktu. Contohnya apa? Belajar. Terus beristirahat, sholat, ibadah betul sekali. Apalagi bermain, ngopi, ya, ngopi, oke. Dari Mas siapa tadi? Boleh gini. Pada dasarnya kalau kita ngomong gini pun tentang bagi waktu, ya itu ya. Itu ada bagiannya. Yang pertama itu belajar. Jelas. Sebagai peserta didik seperti kalian, ya, anak sekolah harus ada waktu untuk belajar. Terus berikutnya ada waktu ibadah. Terus sholat. Terus yang berikutnya ada istirahat. Berikutnya ada jadi keempat ini masuk dalam kriteria disiplin waktu. Bila keempat ini kalian harus pandai menggunakannya. Oke, seperti itu. Satu, waktunya belajar. Kalau dipakai untuk bermain, kira-kira bagaimana? Pas atau tidak? Why? Kenapa? Sebaliknya sekarang, kalau waktu belajar digunakan untuk bermain, pas? Kita balik sekarang. Kalau waktunya bermain dipakai untuk belajar, pas. Mudah-mudahan di kehidupan kita seperti itu ya. Terus berikutnya waktu ibadah. Muslim? Katanya sekarang, kalau Muslim sehari sholat berapa? Konsentrasi. Ya, baik. Maksud ya, ketika apa itu maksud ya? Sudah konsentrasi. Nah, terus lagi berikutnya, baik. Apa itu ada? Disiplin apa? Saya kasih dulu sedikit, sebagai anak sekolah. Di sekolah, contohnya disiplin apa? Tidak terlambat. Tidak terlambat. Rapi. Kita ambil satu contoh rapi. Jadi dengan kata lain kita disiplin berpakaian. Atau tata tertib berpakaian. Oke. Sudahkah dari kalian? Sudah? Oke, terima kasih. Ada yang belum? Ada. Oke. Saya nggak mau manggil yang belum, tapi bisa tetap. Ya, seperti itu. Disiplin berpakaian. Contoh ya, dimanapun disiplinnya kalau anak sekolah Senin sampai Jumat, ya khususnya sekolah kita pemerintah itu bajunya minimal
ya, tapi dimasukkan dalam jelas ya. Baik. Baik, ini punya satu video untuk kalian agar bisa lebih meresapi yang namanya kata disiplin. Perhatikan. Siap? Siap. Oke. Ya, silakan perhatikan. Oh.
kemiskinan. Disiplin keras sekali kaitannya dengan kesuksesan. Jika Anda melihat seseorang yang melakukan sukses, pasti benar-benar tersirat bahwa orang tersebut adalah orang yang disiplin dalam mengontrol dan memfokuskan diri pada target suksesnya. Disiplin dapat dimulai dari kebiasaan awal sehari-hari, bukan hanya dalam percepat waktu atau menyelesaikan sesuai dengan waktu. Sudah? Gimana? Setelah saya tontonkan video tadi, menurut kalian bagaimana? Jadi itu kan menggunakan video tentang bagaimana berawal dari dalam karakter video tersebut. Seorang laki-laki ya. Ini memang sama. Dia bisa menggunakan kata-kata yang namanya apa yang terjadi kira-kira? Enggak. Siapa? Berdirilah semua. Ya, nggak apa-apa, berdiri. Apa tadi komentarnya? Terlambat masuk sekolah. Efek dari kalau kita tidak di sini. Pertama, terlambat masuk sekolah. Sudah tidak masuk, akan masuk dalam sedikit waktu. Yang berikutnya, terkena hukuman dari Maha Diri. Ya, karena terlambat akhirnya dihukum. Ada yang seperti itu? Kalau ada, berarti seperti video 2 hari kemudian atau bahkan 1 hari kemudian kalian sudah bisa kerja. Seperti itu ya. Apalagi kita menentukan diri sendiri jelas. Apa yang kita perbuat selalu membawa dampak bagi diri kita sendiri bahkan orang lain. Begitu juga kalau kita tidak disiplin, ya seperti itu anak-anak. Kalau kita tidak disiplin, kita merugikan diri sendiri sama lain. Kita dulu ya kan. Apalagi kira-kira? Mana apa tadi? Dihukum, terlambat, Begadang, Mak. Tidak boleh begadang, Mak. tidak boleh begadang, itu termasuk dalam penyebabnya tadi ya anak-anak ya. Ternyata dia itu begadang. Apa yang dia lakukan? Main game. Mobile Legends itu ya. Tenare kita main bersama. Tenare itu bersama mainnya apa itu? Mabar ya. Main sama teman-teman sampai pukul larut malam. Nah, berikutnya sampai rumah tidak segera tidur, apa yang dilakukan? Chattingan sama pacarnya sampai pukul sudah tidak malam lagi kira-kira sepagi. Ada yang seperti itu? Ada. Ya. Kita simpulkan kalau kalian sudah menemukan suatu kemampuan tadi ya. Jadi efek dan tidak disiplin sebabnya ada yang dari dia itu tugasnya yang dilakukan adalah mungkin sampai larut malam. Disiplin waktunya tidak ada ya kan seperti itu ya. Nah, apa yang dia dapat? Terkendala bagi dirinya sendiri. Kira-kira seperti ini ya. Baik. Nah, ini adalah materi sederhana ya. Perhatikan lagi. Ayo.
Wah, ini pas betul. Ayo perhatikan, ini pengertian dari disiplin. Nah, disiplin adalah kemampuan seseorang untuk mengatur diri sendiri dan mematuhi aturan, norma atau tata tertib yang berlaku baik dalam konteks individu maupun kelompok. Kasarnya disiplin itu harus mengatur diri sendiri. Seperti itu. Ya. Kalau kita masih bayi, nanti siapa? Kalau sekarang kalian sudah remaja, diri sendiri, ya kan? Dan diatur. Nah, seperti itu. Diri sendiri dan mematuhi aturan. Baik, kita jelaskan. Kan sekarang di sekolah, ya. Kenapa berdisiplin atau aturan dalam ada di sekolah? Apa maksudnya? Kenapa? Setiap sekolah punya aturan dan disiplin. Kenapa? Supaya lancarnya jaga badannya pelajaran. Oh, apalagi bisa memperbaiki diri sendiri. Apalagi Fasilitas sekolah tidak rusak. betul. Ya. Apalagi sana-sana itu alim banget ya sebelah sana ini. Katanya tadi sudah sarapan loh ya. Bisa kali tahu kenapa toh di sekolah selalu ada aturan dan disiplin. Bye. Halo. Halo. Semangat. Baik. Saya kasih gambaran seperti ini. Contoh ya. Iya. Contoh, kalau Baiknya adalah seorang siswa, rambutnya gondrong. Contoh ya. Apakah mengganggu dalam belajar? Kalau Pak Hengki orangnya cekin tahu nggak? Tahu. Apakah berpengaruh dalam nilai baik? Kalau Pak Hengki sebagai siswa tidak memasukkan baju, apakah berpengaruh dalam nilai pelajaran kalian? Lalu kenapa harus dipatuhi? Betul sekali, karena setiap tempat yang kamu tempati selalu ada yang namanya aturan. Contoh di sekolahan, yang paling real aturan apa ya? Yo, disiplin pakaian, apa lagi? Tidak terlambat, disiplin waktu, apa lagi? Tidak merusak fasilitas sekolah. Tidak merusak fasilitas sekolah. Yang harusnya adalah dijaga. Seperti itu. Apalagi? Selalu menghormati guru atau orang yang lebih tua. Seperti itu. Maksud ya? Contohnya? Gampang. Kalian kan di Jawa ya. Diajarkan oleh bapak ibu kalian di rumah untuk tata krama. Paling simpel contohnya adalah menggunakan bahasa krama. Bisa digunakan di rumah. Saya ulangi. Bisa bahasa krama. Digunakan di rumah. Tidak. Ini garis besarnya. Oke. Baik, bisa itu karena terlebih. Seperti itu ya. Lanjut. Sudah tahu tadi ya. Baik dalam konteks individu maupun tadi yang individu, yang kelompok sekarang. Kelompok harus disiplin harus. Contoh kelompok apa yang harus disiplin? Kelompok piket dari Mas Ketua kelompok piket bisa diterima. Kelompok piket atau ratu piket kan disiplin dia atau enggak? Iya. Contoh, Mas siapa namanya Mas? Piketnya di apa Mas? Hari Kamis. Anggotanya berapa orang? Berapa siswa? 5.
pulang duluan. Berarti yang katanya yang pulang duluan itu disiplin nggak? Kita hati ya, berarti setiap pulang sekolah kalian diskusi kelas ya. Kelompok C itu kan lagi kelompok besar. Dalam masyarakat disiplin nggak di masyarakat? Contohnya gotong royong kerja. Nah, jangan sampai kalau ada hari Minggu kerja bakti kamu masih tidur, malah bertiga. Baik, masyarakat benar sekali. Ada lagi disiplin. Gimana kira-kira? Ini yang jadi fenomena sekarang itu anak-anak seperti ini. Kalian tahu nggak? Kasih tahu. Disiplin berkendara. Kalau tidak disiplin merugikan diri sendiri dan orang lain. Tahu ya? Berkendara ya. Semua naik motor ya. Sudah disiplin naik motornya? Sudah. Contoh kalau kita tidak disiplin berkendara, apa yang efek terbesarnya? Kecelakaan. Pernah lihat? Pernah. Gimana kira-kira? Atau pernah lihat seperti itu ya? Kalau tadi di video, kalau dia begadang malam terlambat terburu-buru, untung tadi ngojek. Pak ojeknya tidak nangkep. Kalau kamu berkendara sendiri masih ngojek. Berkendara sendiri pergi ke sekolah. Kira-kira pilih nangkep mana? Mama tahu gimana? Ya, seperti itu ya. Bahaya. Gitu. Dan bawah. Hal ini melibatkan konsistensi, tanggung jawab, dan ketekunan dalam menjalankan tugas atau aktivitas dengan teratur dan tanggung jawab. Konteksnya di sini ya, anak-anak. Kamu pahami? Tanggung jawab. Disiplin itu tanggung jawab siapa? Bisa timbul dari mana? Kalau tidak niat tidak bisa. Ya. Seperti itu, seperti yang di video tadi. 2 hari kemudian dia sudah timbul kedisiplinan dari dalam hati. Maka dari itu dia berhasil. Ya. Karena apa? Semua pekerjaan, semua profesi selalu memerlukan yang namanya disiplin. Meskipun bapaknya pekerjaan petani, disiplin nggak petani? Salah satu penolong apa ya? Disiplin yang paling berat. Ngapuk pak. Macul. Hiram. Macul. Nggak pas waktunya. Bisa nggak? Belum waktunya ngabuk sudah dipupuk. Pas nggak nanti? Terus habis panennya jadi gimana nanti? Tahu kan? Bapaknya petani kan mayoritas. Ada yang petani? Ada yang petani? Siapa? Pak Ketua. Ya, Mas Wahyu. Bapaknya pekerjaannya apa? Wira swasta. Perlu disiplin nggak kalau wira swasta? Kalau saya apa Mas Wahyu? Pagi-pagi betul sekali. Apa yang dilakukan bangun pagi? Kenapa harus bangun pagi? Untuk memenuhi syarat untuk masuk kerja itu. Seperti contoh yang berdiri di depan kalian kayak gini ya. Jadi syaratnya harus di. Nah, kira-kira kalau kayak nggak di situ bagaimana? Efek yang terbesar adalah merugikan siapa? Merugikan siapa? Contoh bapaknya yang atau sekarang ya banyak yang sekarang yang bekerja ya. Contoh bekerja di pabrik. Anak kecil, anak kalian, bangun pagi kalian, jangan disiplin waktu. Satu contohnya dari masyarakat dari siapa? Pakai apa? Siapa nama? Uang sakunya buat kalian. Ya, kalau kalian ibumu tidak berangkat pagi
kalian tadi dapat surat peringatan 2 kali surat peringatan, maaf harus dikeluarkan. Jadi dengan semua profesi, semua pekerjaan memerlukan yang namanya disiplin. Oke ya, clear. Nah, selanjutnya saudara lihat ini. Apa ini Mas Wahyu? Iya, makna dari kata tadi diri kamu ya, sanggup menggerakkan dan mengatur diri sendiri, mampu mengendalikan emosi diri, sanggup mengendalikan nafsu. Yang pertama dulu, sanggup menggerakkan dan mengatur diri sendiri, harus bisa. Tidak merasakan ini. Perlu pengendalian diri. Tidak perlu digerakkan orang lain. Belajar kalian itu enakan di suku atau timbul dari diri sendiri. Nah, gitu ya. Nah, itu nggak saya maksud. Yang berikutnya lagi, mampu mengendalikan emosi. Masalah lain, kira-kira ini masuk nggak? Mampu mengendalikan emosi. Kenapa sih anak laki-laki biasanya? Agak sulit. Sulit ya mengendalikan emosi. Iya. Kenapa? Why? Bahasa Inggrisnya gitu kan. Kenapa sulit sekali mengendalikan emosi? Karena diberi dari hati. Nah ya begitu ya. Sulitnya timbulkan itu loh Pak. Sabarnya itu loh Pak, iya kan? Siapa yang sering emosinya? Mbak Nika. Mbak Nika. Iya, Mas Pandu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosi, apa yang terjadi? Sering marah, contoh ya, seperti itu tadi, atau kalian ada. Nah, kalau berangkat sekolah itu ya jangan mepet, ya kan? Dikasih tahu sama itu gurunya, emosi, malah nggak mau sekolah. Nah, ini tidak bisa mengendalikan emosi. Berikutnya, sanggup mengendalikan nafsu. Pak, kok sampai nafsu toh Pak? Apa nafsu makan Pak? Juga. Nanti sebentar lagi kalian akan mengendalikan yang namanya apa? Nafsu. Masuk di bulan Ramadan. Ya kan? Harus bisa mengendalikan yang namanya nafsu. Nafsu apa? Makan. Jangan sampai dari rumah sahur sekolah pulang ketemu temannya pengalaman seperti itu ya. Harus bisa mengendalikan apa? Nafsu. Contoh lah, bisa kasih contoh anak laki-laki biasanya kalau tidak di rumah di jadi contoh seperti ini pas deh. Contoh suatu ketika sekolah belajar di kelas setelah istirahat ketemu teman yang beda kelas diajak cabut dari kelas dengan kata lain apa namanya? Kalau Mas Rafa tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kira-kira bagaimana Mas Rafa? Tetapi kalau sudah berhasil mengendalikan hawa nafsunya, kira-kira bagaimana? Boleh susah, boleh sudah bisa tahu? Berikutnya lagi, nah ini ada 5 hal yang ya ada 5 hal yang dapat dilakukan atau mengendalikan apa? Nafsu. Mempelajari kita dapat mempelajari
sikap atau orang tua yang disiplin dan maksudnya apa? Itu salah satu caranya yaitu agar bisa mengajukan bahwa mempelajari seseorang orang yang mempelajari pertama siapa? Orang tua ya, orang tua ya. Itu orang tua harus mempelajari. Kenapa? Jadi tadi orang tua itu sosok yang sangat bertanggung jawab untuk diri sendiri. Kadang-kadang mereka itu bekerja tidak untuk dirinya sendiri, buat siapa? Jadi kalau kalian nanti malas sekolah, ingatlah orang tua kalian yang tidak malas mencari seperti itu. Ya, ini yang ada pikiran apa? Bolos. Oke, aku malas aku malas. Ya, ingat orang tua kerja, kota, proyek, panas-panasan, begitu ya. Itu lagi. Ada orangnya secara hormat dan perlahan kita dapat mengajak mereka untuk mulai menerapkan di yang kedua berhitung sampai 10. Maksudnya apa itu Pak? Maksud nggak yang ada di sini? Mengendalikan bahwa sampai pakai cara berhitung sampai 10 itu bagaimana ya? Betul sekali, menguji kesabaran berhitung. Contoh seperti itu. Mas, ayo kita sekarang istirahat nanti ada puasa. Boleh saja nanti kita makan di warung. Belajar bukan. Itu aja sampai 10. Bolos tidak sampai seperti itu. Ya. Nanti akhirnya terima. Tahu ya. Terima lagi. Apa ini? Buat dan taati jadwal harian dapat membantu kita mengingat dan mengatur waktu sejumlah aktivitas yang harus dilakukan. Sudah pernah belajar seperti itu. Anak perempuan ini cewek-cewek biasanya bikin seperti itu ya. Semua acara dijadwalkan ya. Ingat-ingat ya, ditulis ditempel di tembok kamar ya. Orang hari ulang tahun temannya satu kelas aja hafal ya, karena ditulis. Iya. Jadwal pelajaran. Ada laki-laki punya enggak? Ditempel enggak? Tidak. Ditempel. Gede enggak? Yang keempat adalah sama istilah disiplin dan tahu batas dari biasanya. Semakin sering kita menggunakan kata disiplin dan tahu batas, kita akan semakin memahami istilah tersebut. Maksudnya itu terbiasa. Seperti kata-kata Jawa lah ya. Meeting tresno jalanan soko kulino. Ini kalau kamu suka seseorang mesti terbiasa dan mata tatanya juga seperti itu. Kalau kamu terbiasa melakukan, dia akan selalu teringat. Paling simpel ya. Habis jajan buangnya di atau di situ. Ya, begitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Kalau pengen sering keliling gitu tau, ya, sering keliling lewat kalau mau ngajar di kelas biasanya kan lewatnya kelas-kelas. Kalau lewat seperti itu, ini kok kayak jendela bis ya? Tahu maksudnya? Tahu bis? Kalau ngambil di bis, kebanyakan orang setelah makan buangnya di. Nah, maka dari itu kelas-kelas kadang-kadang seperti itu.
habis makan. Intinya dibuang di. Mulai dari sekarang kalian menjadi hal seperti itu. Dari itu harus di. Sulit ya? Sulit ya? Tadi yang keempat. Yang terakhir yang kelima. Buat kontrak. Untuk menambah motivasi dalam disiplin, kita dapat membuat sasaran yang ingin kita capai. Selain itu, tetapkan juga ganjaran yang akan kita peroleh bila berhasil mencapai sasaran tersebut atau tidak mencapai sasaran tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang ada di sini, buat kontrak, buatlah atau untuk menambah motivasi dalam disiplin, kita dapat membuat sasaran. Kita merasa seperti ini. Hal apa ya yang saya perlu disiplin? Sasaran disiplin. Kalau kau anak laki-laki, saya itu masih jarang masuk kontrak seperti itu. Tambah perempuan sudah masuk masih di depan kelas ngobrol apa yang diobrolkan itu harus disasar seperti itu. Harus saya bisa mengatakannya ya. Kalau sudah termasuk ya di dalam. Oke, bisa dimengerti? Motivasi untuk bertindak disiplin. Ada dua jenis motivasi yang mempengaruhi akan dan perilaku disiplin seseorang. Yang pertama adalah disiplin yang berasal dari motivasi intrinsik dalam diri, yaitu berupa pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk mentaati peraturan. Berkaitan dengan pengetahuan, apa yang kita dapat baca dan yang lain. Tadi kalian melihat video, itu kalian dapat bagaimana pengetahuan tentang disiplin. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Yang kedua, disiplin yang berasal dari motivasi ekstrinsik luar diri, yaitu berupa perintah, larangan, pengawasan, ujian, ancaman, dan hukuman. Baik, seperti ini. Kalau kalian itu lebih senang dipuji atau dimarahi? Dimarahi. Yakin? Kalau kalian kalian dimarahi, siapa yang dimarahi? Adikku. Kenapa? Mas Arjun senyum-senyum kenapa? Karena dimarahi orang tua. Dalam hal apa? Salahnya apa contohnya? Tidak disiplin membatik, pulang malam, tidak belajar, dimarahi atau dinasihati? Dimarahi. Tapi satu tujuan loh orang tua itu. Tujuan apa? Memperbaiki dirinya, ya loh. Kalian tuh tinggi. Disiplin yang berasal dari luar dan berasal dari diri sendiri. Setelah tak tampilkan materi ini dari dalam hati kalian, bagaimana sanggup disiplin ya? Yang sudah disiplin bagaimana? Dipertahankan seperti itu anak-anak. Baik. Sampai sini materinya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari kalian. Untuk teknik pelaksana yang berikutnya ada pertanyaan dari kalian. Tidak yakin? Yakin?
terdiri dari kalian tuh minim 5 orang atau lebih. Ini berapa siswa? 10. Jadi jam 4 ada berapa siswa? 5. Nah, nanti bentuknya seperti ini, lembar soal dikerjakan secara berkelompok, yang mana ini tetap sekitar tentang disiplin. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok, berikutnya nanti kalian eksplorasi. Ya, maka bisa dimengerti? Baik, bagiannya seperti kelompok lain. Kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Mahasiswa ada apa ya? Jadi nanti yang mengerjakan semuanya. Ya? Bisa bagi, silakan. Sudah? Sudah dimengerti? Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Berarti teman itu ya harus menyesuaikan. Yo, seperti ini. Yang materi sini 4. Pasar di sini, depan pasar di bawah. Saya pasar di bawah. Apa makna disiplin? Menurut kelompok kalian, kalian berpikir kalau sudah menggunakan aku tidak salah dengan apa makna disiplin? Apalagi kita
satu yang itu sekretarisnya apa saja ya tapi tidak di saya ya di sini ya. Semuanya gitu ya. Nanti kita presentasikan di sini. Ya, tidak harus sama dengan kelompok yang lain karena di sini ada kelompok. Ya. Nggak harus sama dengan kelompok yang bisa dimengerti ya. Jadi hasil pengamatan video border itu film yang ditayangkan oleh Pak Egi tadi. Itu kan tidak disiplin di sekolah. Dia kan tadi aktornya tadi toh orangnya disiplin di sekolah toh. Nah itu terjadi tidak di sekolah kalian. Ada ya. Silakan tuliskan. Itu ya. Baca anak boleh anak laki-laki atau perempuan ya doain itu terus ada kelompok lain presentasi kan kalian boleh menanggapi boleh pakai pertanyaan atau yang lain.
Silakan dipresentasikan di depan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, satu kelompok maju, kelompok yang lain menanggapi. Begitu ya? Baik, kesempatan pertama. Ada yang mau diskusi masalah? Kelompok berapa dulu? Saya tawarkan. Ya boleh. Yuk, silakan dimulai. Teman kalian kelompok berapa tadi? 3. Salam menyampaikan. Setelah nanti dibacakan hasilnya, kalian boleh bertanya atau menanggapi. Gitu ya? Silakan mulai. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Perkenalan dulu. Perkenalkan, ini namanya Radit, dan ini Adi, saya Wahyu, dan ini ada Rafa ya, tentunya. Ini ada Mas Bima, ada lagi. Ya, silakan. Baik, untuk yang pertanyaan yang nomor 1 itu, apa makna kedisiplinan menurut kelompok kalian? Kedisiplinan adalah suatu tata tertib dalam diri kita sendiri dan dipatuhi untuk kita sendiri dan orang lain. Bahkan jika melanggar akan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Dan untuk pertanyaan nomor 2 yaitu, dari hasil pengamatan film, perilaku apa saja yang menunjukkan ketidakdisiplinan di sekolah? Apa perilaku tersebut juga sering terjadi di lingkungan sekolahmu? Tidak mendisiplinkan waktu seperti bermain game dan tidur larut malam, dan akan menyebabkan keterlambatan untuk masuk sekolah. Di lingkungan sekolah kami itu masih sering terjadi dan kerap sering terjadi. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut kelompok kalian, apa penyebab siswa tersebut sering melakukan perilaku ketidakdisiplinan di sekolah? Biasanya karena bergadang, karena pergaulan, sifat, perilaku, dan didikannya. Yang soal nomor 4 itu, apa dampak yang diperoleh ketika seorang melakukan perilaku tidak disiplin di sekolah? Akan memperoleh hukuman, akan memperoleh ejekan dari orang lain atau teman kita sendiri. Dan jika kita melakukannya dengan baik, kita akan mendapatkan pujian dari orang lain dan mendapatkan nilai dari semua. Baik, nomor 5 selanjutnya adalah manfaat apa yang diperoleh ketika kita bisa menerapkan perilaku disiplin di sekolah. Hidup lebih teratur, akan mendapatkan pujian, akan memperoleh nilai yang bagus, dan akan memperoleh pujian dari guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, baik, kelompok 3
pimpinan dari Mas Wahyu. Sebentar, sudah di sini ya. Seperti ini. Perhatikan sebentar. Ya, boleh. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil pekerjaannya, gagasannya, gitu ya. Nah, sekarang giliran dari teman-teman kelompok yang lain. Adakah tanggapan atau pertanyaan? Saya persilahkan. Boleh bertanya. Dari bang sana. Ya, boleh. Ya, boleh bertanya, menanggapi silakan. Ini. Boleh, kita, ayo. Boleh. Ini mau bertanya. Sudah ada pertanyaan? Yakin? Baik. Terima kasih untuk kelompok 3, Mas Wahyu dan teman-teman. Silakan kembali ke tempatnya. Ini loh. Jangan gimana? Astagfirullah. Ya. Berikutnya, yuk. Ada yang dari kalian atau kelompok yang lain mau maju? Silakan. Kelompok 4 silakan. Perkenalkan, nama saya Rika Abdusar, Jumini Sakti, Pasha, dan Aditya Putra. Di samping kanan saya ada Prabhawika, Alvino, dan Ranger. Pertanyaan pertama, apa makna kedisiplinan menurut kelompok kalian? Kedisiplinan adalah ketertiban dalam melakukan keseharian misal bisa membagi waktu seperti waktu belajar, ibadah, waktu bermain. Dua, dari disebut amalan film melakukan apa saja yang menunjukkan ketidakdisiplinan sekolah. Apakah sekolah apa saja sudah sering bercuci minuman tidak menaati peraturan sekolah, sering dilakukan seperti tidak menggunakan setidaknya berangkat sekolah tidak tepat waktu. Kelompok kalian apa yang menyebabkan siswa tersebut sering melakukan berlaku tidak disiplin sekolah, tidak menggunakan waktu dengan baik, sering belajar, bermain game, bermain apa dapat diperoleh ketika sering melakukan perilaku tidak disiplin sekolah, tidak diri sendiri dalam melakukan manfaat apa yang diperoleh ketika kita bisa menerapkan perilaku disiplin sekolah, bikin film tersebut sudah tahu dari kedisiplinan dan menjadi siswa yang baik. Terima kasih dari kelompok. Nah, terima kasih. Terus berikutnya ada kata-kata dari kelompok yang lain. Silakan. Kelihatannya? Yakin? Menanut ini ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, saya kelompok tersebut kami saya ucapkan terima kasih. Kemudian dari anak-anak.
Alif dan kita. Nomor 1. Apa makna kedisiplinan menurut kelompok kami? Kedisiplinan merupakan langkah menuju kesuksesan. Nomor 2. Dari hasil pengamatan film dalam dapat memberikan tiga kedisiplinan di sekolah. Apabila tersebut juga sering terjadi di lingkungan sekolahmu, ya karena anak-anak zaman sekarang lupa belajar dan lupa belajar untuk ujian sekolah. Tiga, kelompok kami apa yang menyebabkan siswa tersebut jadi melakukan perilaku tidak sekolah. Satu, terlambat masuk sekolah. Dua, begadang. Tiga, larut malam. Tiga, chattingan sama pacar. Empat, apa dapat dari peroleh ketika mereka berperilaku tidak sekolah. Satu, mempersiapkan diri sendiri. Dua, masa depan akan benar. Tiga, dalam masa depan. Empat, mendapatkan hukuman. Lima, apa yang diperlukan ketika yang apa tadi? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya boleh Mas Wahyu, yuk. Berdiri Mas Wahyu sebentar. Sambil berdiri, sudah lebih jelas. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara melakukan sikap disiplin di sekolah? Lain-lain, bagaimana? Menurut kalian, bagaimana cara menerapkan sikap disiplin di sekolah? Menerapkan sikap disiplin di sekolah. Nah, silakan Teman yang tidak bisa. Ya boleh ya. Menaati tata tertib sekolah. Boleh diulangi Mas, silakan. Bagaimana menurut kelompok kalian, bagaimana cara berperilaku bersikap disiplin di sekolah? Bagaimana menerapkan sikap disiplin di sekolah menurut kelompok? Jawab. Memilih teman yang baik dan mengajarkan kita untuk selalu belajar dan sholat dan menjalankan sholat sunnah waktu. Menaati tata tertib sekolah. Gimana Mas Wahyu? Bisa diterima? Ada yang lain? Kelompok 4 boleh. Tanya. Boleh menambahi. Boleh yuk. Yuk silakan berdiri. Apa? Ayo. Ya. Bagaimana cara melakukan kedisiplinan dalam belajar? Siapa yang menjawab? Ya. Bagaimana? Bagaimana tadi? Dari siapa tadi? Rika. Bagaimana cara melakukan kedisiplinan dalam kehidupan dari Membagi waktu seperti membagi waktu belajar, main, bersolat, beribadah. beribadah, Terus belajar. itu dari kelompok 4 bisa diterima? Bisa ya? Nah, terima kasih. Kelompok 1 ada yang lagi. Kelompok sini mau pertama ya? Tidak. Baik, kalau begitu terima kasih kelompok 1 boleh kembali ke tempatnya.
Disiplin adalah mengatur diri sendiri agar bisa menjadi diri yang lebih baik daripada sebelumnya. Dari hasil kata bilang bahwa ada yang berkembang tidak disiplinan di sekolah, maka perilaku tersebut juga sering terjadi juga. Pasti ada yang terlambat di sekolah karena belajar seperti bagian sampai larut malam. Tiga, tapi apa yang menyebabkan siswa sekolah dan belajar tidak fokus dan menggunakan yang diperoleh atas kemampuan perilaku disiplin sekolah. Sudah dari kelompok bola. Kelompok yang lain, kelompok bola sudah menentukan. Ada kajung pertanyaan lagi atau jawaban? Baik, Mas Ali lagi sambil berdiri. Hai Pak, Yo, di era sekarang ini anak muda sering melakukan bermain game, bahkan juga berlarut malam. Iya. Dan menurut kalian, bagaimana cara mendisiplinkan waktu untuk dijadikan bagian untuk bermain dan sebagian untuk belajar di sekolah? Karena sering terjadinya keterlambatan di sekolah. Ini, terima kasih dari pertanyaan dari saya. Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3. Bisa dimengerti. Ya, lagi. Dia nggak terima slide. Nah, cara mengatur waktu kalau di sekolah itu, cara mengatur waktu bermain game dan belajar itu bagaimana tekniknya? Oleh kelompok. Ya, itu dua, ya kan? Ya, silakan jawab, boleh jawab. Tekniknya. Yuk, boleh dijawab. Satu boleh jawab, satu yang lain boleh. Masih belum jelas? Ayo, ini. Yuk, satu pilihan dulu ya. Tekniknya Mas ini, dari Mas Fahmi mungkin seperti ini. Jadi cara mengatur waktu, ngetik, belajar, itu kan ada caranya. Ini Mas Fahmi ya? Kurangi games dan banyak dengan kata lain kurangi waktu nge-game-nya dan dibanding waktu belajar. Bisa diterima Mas Fahmi dari kelompok 3. Dari kelompok 1 ada pertanyaan, silakan. Bentar. Ya, yuk silakan yuk. Saya Dewi dari kelompok 1. Kenapa kita harus berdisiplin? Dari kelompok 1 pertanyaannya itu kawan ini kenapa kita harus disiplin? Untuk mengatur diri sendiri. Sudah. Apa yang lain sudah? Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh kembali ke tempatnya. Waalaikumsalam.
dari tema disiplin. Nah, untuk kalian kesimpulannya bagaimana? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Mas Fadil? Kita harus menjalankan hidup disiplin untuk memperoleh hidup yang baik dan memperoleh hidup yang seimbang dan mendapatkan ujian ataupun mendapatkan nilai dari orang lain dan memberikan nilai plus kepada kita. Itu Mas Wahyu ya. Ini dari Mas Wahyu dapat seperti ini. Kenapa kok kita harus disiplin? Karena untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan akan maksimal, kita memerlukan atau menerapkan disiplin seperti itu. Dimanapun tempatnya ya, itu ya. Ada lagi kamu yang lain dari teman yang lain. Ada yang bisa menyimpulkan yang lain. Mereka mungkin. Kesimpulannya tadi dari kata disiplin yang bisa kita bahas sampai kelompok tadi. Kenapa tuh harus disiplin? Bisa berdiri yuk. Nah, apa? Kenapa bisa berdiri? Belajar, bermain, bekerja, hampir sama seperti Mas Fadli ya. Intinya adalah kalau kita menginginkan atau bercita-cita tinggi harus bisa menerapkan kata disiplin terlebih dahulu seperti itu ya. Baik, tema kali ini bisa diterapkan setiap hari. Bisa. Yang menjadi janji. Terima kasih. Kalau itu dari Panji cukup untuk hari ini ya. Berikutnya kita jadwalkan lagi hari Rabu berikutnya ya. Jika nanti ya perhatikan dulu dari kalian yang sebelumnya belum disiplin setelah ini sudah disiplin, tetapi masih ada dari kalian belum disiplin kalau dalam sebelumnya seperti itu ya. Baik. Itu penguatan untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Tolong diterapkan setiap hari dimanapun tempatnya ya. Jika kalian mau dihargai, dihormati ya, terus mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan maksimal, pekerjaan dan lain sebagainya, terapkan dulu yang namanya disiplin. Itu dari kami, baik akhiri. Selamat siang dan salam.